Audio Jungle. Anggaran tenaga kerja. Di sini kita akan membahas mengenai 3 poin penting, yakni tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik dan mental yang dikeluarkan manusia sebagai karyawan suatu perusahaan untuk mengolah produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga karyawan tersebut. Kemudian pembagian tenaga kerja. Ada 2 pembagian tenaga kerja. Yang pertama yakni tenaga kerja langsung, dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja juga dibagi atas 2 macam. Yang pertama yakni biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tenaga kerja langsung ini merupakan biaya yang diperlukan untuk membayar usaha fisik dan mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya semi variabel, artinya biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat produksi. Poin selanjutnya yakni jenis-jenis tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok organisasi, yakni 1. Biaya tenaga kerja produksi, yakni seperti gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran, seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Kemudian yang ketiga yakni biaya tenaga kerja administrasi dan umum, seperti gaji karyawan bagian akuntansi, personalia, dan sekretariat. Kemudian ada juga biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, personalia, dan sekretariat. Kita masuk pada poin kedua, yakni berdasarkan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Sebagai contohnya, departemen produksi. Suatu perusahaan pencetakan terdiri dari departemen, yakni bagian setting, bagian cetak, dan bagian finishing. Itu tergantung pada perusahaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jenis pekerjaan, seperti operator, mandor, dan penyedia. Kemudian ada juga yang keempat, yakni berdasarkan hubungannya dengan produk. Apakah ia merupakan tenaga kerja langsung ataupun tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya ini standar tenaga kerja. Yang pertama, analisa gerak. Analisa gerak merupakan pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi suatu jenis barang tertentu. Kemudian yang kedua, analisa waktu. Merupakan perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah sampling kerja. Sampling kerja ini merupakan teknik pengukuran kinerja yang terdiri atas pengambilan pengamatan secara acak. Karyawan akan menentukan proporsi waktu yang mereka pakai dalam pengerjaan berbagai jenis kegiatan. Kemudian kita masuk pada poin ketiga, anggaran tenaga kerja. Merupakan perencanaan secara terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Anggaran ini meliputi rencana jumlah waktu, tarif upah dan waktu tenaga kerja langsung, menjalankan kegiatan proses produksi yang berkaitan dengan jenis produksi yang akan dihasilkan, serta tempat atau departemen atau bagian di mana para tenaga kerja tersebut akan bekerja. Tujuan dari penyusunan anggaran yakni yang pertama untuk menentukan biaya tenaga kerja per unit produk. Kemudian yang kedua, agar penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang ketiga, agar biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Kemudian kita masuk pada manfaat penyusunan anggaran. Secara umum, manfaat penyusunan anggaran yakni sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian, dan alat pengawasan kerja. Secara khusus, penyusunan anggaran kerja bermanfaat sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok produksi, anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran kas sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu kebutuhan tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah standar waktu untuk mengerjakan proses produksi. Apakah memakan waktu mingguan, bulanan, ataupun triwulan atau kuartal. Kemudian yang ketiga yakni sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan tersebut. Apakah sistem pembayaran upahnya per jam ataupun per hari. Kemudian ada juga yang keempat yakni bagian-bagian dalam proses produksi. Ini tergantung pada perusahaan masing-masing. Contohnya ada juga proses perakitan dan ada juga pada bagian proses pembuatan. Kemudian yang kelima yakni waktu produksi. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai contoh anggaran tenaga kerja. Yang pertama itu anggaran jam kerja langsung, dan yang kedua anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini kita memiliki soalnya adalah dalam rangka penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, PT ARS Coklat mengumpulkan data-data sebagai berikut. A. Data produksi tahun 2020.
periode triwulan 1 jumlah produksi per unit yakni 30.000 unit, triwulan 2 35.000 unit, triwulan 3 40.000 unit, dan triwulan 4 adalah 47.500 unit. Kemudian B, penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit dan tarif per jam kerja. Departemen proses pertama, untuk sur produk A yakni 0,1 dan untuk sur produk B proses pertama yakni 0,2. Kemudian untuk tarif upah produk A proses pertama yakni Rp 3.000. Kemudian untuk produk B proses pertama yakni Rp 5.000. Untuk proses kedua, sur produk A sama dengan 0,3 dan sur produk B sama dengan 0,25. Sedangkan untuk tarif upah proses kedua, produk A sebesar Rp4.500 dan produk B adalah Rp5.500. Susunlah 1. Anggaran jam kerja langsung tahun 2020 dan yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2020. Pertama, anggaran jam kerja langsung. Di sini kita dapat membuat dua departemen yakni proses 1 dan proses 2 dan juga unit produksi. Pada proses pertama, triwulan 1, 2, 3, dan 4 unit produksinya yakni 30.000, 35.000, 40.000, dan 47.500. Sedangkan untuk sur produk A yakni 0,1 pada setiap triwulannya dan jam kerja langsungnya adalah sur pada setiap triwulan dikali dengan unit produksi pada setiap triwulan. Maka didapat jam kerja langsung pada produk A proses pertama yakni triwulan 1 3.000, triwulan 2 3.500, triwulan 3 4.000, dan triwulan 4 47.500 dengan total jam kerja langsung adalah 15.250. Kemudian untuk produk B, sur dikali dengan unit produksi, maka hasilnya untuk triwulan 1 sama dengan 6.000, triwulan 2 7.000, triwulan 3 8.000, dan triwulan 4 adalah 9.500 dengan total jam kerja langsung produk B pada proses pertama yakni 30.500. Sedangkan untuk proses kedua, unit produksinya masih dengan unit produksi yang sama dan untuk sur produk A yakni 0,3 dikalikan dengan unit produksi, maka jam kerja langsung yang didapat pada proses kedua produk A sama dengan yang pertama triwulan 1 9.000, triwulan 2 10.500, triwulan 3 12.000, triwulan 4 14.250 dengan total jam kerja langsung produk A pada proses kedua yakni 45.750. Nah, untuk produk B dengan sur 0,25 pada proses kedua, maka dapat hasil jam kerja langsung pada produk B proses kedua triwulan 1 7.500, triwulan 2 8.750, triwulan 3 10.000, dan triwulan 4 adalah 11.875, sehingga dapat total jam kerja langsung produk B yakni 38.125. Masih yang kedua yakni anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yakni untuk departemen proses 1, jam kerja langsungnya adalah jam produk A. Yang pertama ini triwulan pertama 3.000, triwulan 2 3.500, triwulan 3 4.000, triwulan 4 4.750 dengan total jam kerja langsung yakni 15.250 dikalikan dengan upah pada masing-masing triwulan yakni Rp 3.000, maka didapat biaya tenaga kerja langsung produk A pada proses pertama yakni triwulan 1 9 juta, triwulan 2 10.500, triwulan 3 12 juta, triwulan 4 14.250.000 dengan total biaya tenaga kerja langsung produk A proses pertama yakni 45.750.000. Kemudian untuk produk B yakni produk B proses pertama dengan upah jam kerja 5.000 dan jam kerja langsungnya, maka didapat biaya produk B, biaya tenaga kerja langsung pada produk B proses pertama triwulan 1 sebesar 30 juta, triwulan 2 35 juta, triwulan 4 40 juta, dan triwulan keempat 47.500 dengan total biaya tenaga kerja langsung produk B proses pertama yakni Rp 152.500.000. Dan untuk produk A proses kedua yakni triwulan pertama biaya tenaga kerja langsungnya adalah 40.500.000, triwulan 2 47.250.000, triwulan 3 54 juta, triwulan 4 64.125.000 dengan total biaya tenaga kerja langsung produk A proses kedua yakni Rp 205.875.000. Dan untuk produk B total biaya tenaga kerja langsungnya pada proses kedua triwulan 1 yakni 41.250.000, triwulan kedua 48.125.000, triwulan ketiga 55 juta, triwulan keempat 65.312.500
dengan total biaya tenaga kerja langsung kode B proses kedua yakni 209.687.500.